Pagi-pagi habis meres kelapa, ada ampas kelapa seperti ini. Mau dibuang sayang, tapi coba kita manfaatkan ya teman-teman, supaya bisa menambah kesuburan tanaman kita. Seperti apa? Ikuti terus videonya sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Cece Petani Kantoran. Yuk kita mulai bercocok tanam, berkebun urban farming dengan memanfaatkan yang ada, dan juga kalau bisa dengan berkebun secara organik. Seperti apa? Pasti ibu-ibu sering banget kayak begini kan, dimana kita menggunakan kelapa. Kalau tidak menggunakan santan yang sudah instan seperti kara, kita biasanya memeras kelapanya ini untuk dibuat santan. Masak hari ini yuk. Hari ini memang rencananya mau masak yang menggunakan santan, dan biasanya ampas kelapanya ini biasanya kita buang ya. Tapi mulai sekarang jangan dibuang, apalagi kalau kita suka berkebun. Apalagi jika teman-teman yang ada tanaman buah-buahan dan sayuran atau tanaman hias seperti yang ada di kebun kecilku. Ternyata ampas kelapa ini bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk organik yang bisa menyuburkan dan melebatkan tanaman. Kok bisa ya? Padahal cuman ampas doang, biasanya cuman masuk ke tempat sampah. Tapi daripada kita buang, menambah beban para tukang sampah, lebih baik kita manfaatkan. Karena ternyata ampas kelapa ini mengandung lemak kasar dan juga protein kasar. Itu kita bisa gunakan untuk kesuburan tanaman kita. Pada dasarnya setiap tanaman seperti organisme apapun itu membutuhkan komponen untuk pertumbuhannya. Jadi komponen dasar sel hidup salah satunya itu protein dan lemak. Nah, daripada kita buang dan kita bisa mendapatkannya di sekitar kita dengan gratis tanpa membeli, dan juga untuk mengurangi sampah, apa salahnya kita gunakan? Bagaimana caranya? Ini adalah cara yang paling mudah memanfaatkan ampas kelapa untuk tanaman. Jadi nanti akan ada video lanjutan bagaimana membuat kompos ampas kelapa dengan fermentasi. Cara yang pertama adalah kita hanya memberikan ampas kelapa langsung ke media tanam. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kita aurkan aja alias ditaburkan di sekeliling tanaman. Kebetulan pagi ini saya sedang berkegiatan merapikan dan membersihkan tanaman hias. Nanti sebagian tanaman hias yang sudah berkembang akan dipindahkan ke pot yang lebih besar supaya pertumbuhan tanamannya menjadi maksimal. Jadi kita berikan ke sekelilingnya. Lumayan kan daripada kita buang, jadi bisa membantu pertumbuhan tanaman. Biasanya saya berkebun untuk tanaman hias yang ada di rumah. Untuk keperluan sendiri, kebun lahan sempit hanya menggunakan pupuk-pupuk yang ada di dapur saja, supaya menghemat untuk penggunaan pupuk. Jadi nggak usah beli, semuanya ada. Bahkan ini sebetulnya sampah yang sering sekali kita buang. Banyak sekali yang menyangka kalau ampas kelapa ini betul-betul sampah yang sudah tidak berguna. Padahal apabila kita mengetahuinya, pasti nyesel kenapa dari dulu dibuang. Terutama bagi yang suka berkebun. Terus pakainya kapan nih? Pakainya ini boleh 2 minggu 1 kali. Jadi rutin aja 2 minggu 1 kali. Dengan pengaplikasian rutin atau pemberian ampas kelapa pada tanaman buah maupun tanaman bunga atau tanaman sayur, maka tanamannya akan semakin lebat dan subur karena kita memberikan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman kita. Setelah ampas kelapanya kita sebar di sekeliling tanaman, kemudian kita timbun tipis-tipis dengan media tanam kembali. Jadi kalau kita timbun, nanti ampas kelapanya ini
akan lebih mudah melepaskan lemak dan protein yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, mudah banget kan ya. Ini adalah cara yang pertama untuk memanfaatkan ampas kelapa daripada dibuang. Kita bisa dipakai untuk memberikan makanan bagi tanaman kita. Cara yang kedua adalah dengan melakukan fermentasi terhadap ampas kelapa ini. Nanti kita akan membuat dalam video berikutnya ya teman-teman. Jadi ini cara yang betul-betul paling mudah. Jadi bagi ibu-ibu, kalau sekarang memang ya kadang-kala sudah mulai pakai santan cair yang enggak ada ampasnya. Tapi apabila teman-teman ingin mengurangi sampah dan masih menggunakan santan dari ampas kelapa yang kita peras, tidak salah kita coba dengan cara ini, sehingga selain santannya yang diambil dari kelapa, ampasnya pun bisa kita gunakan untuk tanaman kita. Sambil menaburkan ampas kelapa dan media tanamnya untuk menimbunnya, kita juga bisa melakukan perawatan, yaitu dengan membuang gulma-gulma. Biasanya di sekitar media tanam kayak begini nih suka ada rumput-rumput atau tanaman lain yang mengganggu. Juga kita bisa membuang daun-daun yang sudah layu sehingga tanaman kita sehat seperti ini. Untuk tanaman aglo ini sendiri dan tanaman yang janda bolong ini, terus terang saya belum pernah membelinya. Jadi waktu itu hanya mendapatkan dari saudara saya ambil satu dan sekarang sudah menjadi puluhan yang menghiasi di rumah saya. Jadi kita tidak usah membeli, asal kita merawatnya dan memupuk dengan organik, bisa menjadi banyak sekali, akan berkembang dari satu pot menjadi 2 pot dan seterusnya. Demikian ya teman-teman informasi pagi ini, yang semoga teman-teman tetap semangat untuk pemanfaatan ampas kelapa tahap 1 yang paling mudah banget nih ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa klik subscribe-nya supaya bisa mengikuti untuk video-video Cece Petani Kantoran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.